Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam. Makanya, begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Pak Songong, seorang pemilik minimarket, melatih karyawan-karyawannya tentang bagaimana melayani para pelanggan yang belanja di toko mereka. Salah satu hal penting yang diajarkannya bahwa kalau ada pelanggan yang menanyakan suatu barang dan di toko mereka barang itu tidak ada, maka jangan sekali-kali mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan atau menjual barang itu. Tapi katakan bahwa barang itu kebetulan baru habis, tapi sedang dipesan dan akan segera tersedia lagi. Lalu tawarkan barang sejenis atau yang mirip dengan apa yang dicari pelanggan itu. Nah, satu hari ketika Pak Songong sedang ada di toko dan berdiri dekat kasir, dia mendengar percakapan Ita, salah seorang karyawan penjaga toko, dengan seorang ibu yang berbelanja di toko mereka. Dia mendengar Ita berkata, "Iya, betul Bu, memang sudah lama tidak ada, dan sepertinya masih lama baru akan ada lagi." Mendengar apa yang dikatakan oleh karyawannya itu, Pak Songong menjadi jengkel. Ketika ibu yang berbelanja itu sudah menyelesaikan pembayaran dan akan keluar dari minimarket itu, Pak Songong menghampirinya. Dengan penuh sopan santun, ia berkata, "Maaf Bu, apa yang dikatakan karyawan saya itu tidak benar. Pasti kami akan menyediakan apa yang Ibu inginkan. Mungkin karyawan kami lupa, tapi kami sudah memesan kebutuhan Ibu itu sejak beberapa minggu lalu. Silakan, beberapa hari lagi Ibu kembali ke toko kami. Pasti sudah tersedia." Ibu itu mengangguk dengan wajah kebingungan. Setelah si ibu meninggalkan toko, Pak Songong segera memanggil Ita, karyawan yang tadi bicara dengan ibu itu. Dengan nada keras, ia memarahi Ita. "Ita, bukankah sudah kuajarkan? Jangan sekali-kali mengatakan kepada pelanggan bahwa kita tidak memiliki apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan. Selalu katakan bahwa barang itu baru habis, tapi sedang dipesan dan akan segera tersedia lagi." Anehnya, Ita, karyawan yang dimarahi itu, cuma melongo saja. Dengan nada makin tinggi, Pak Songong berkata, "Ita, kamu mengerti tidak?" Ita tetap terbengong-bengong. Melihat itu, Pak Songong bertanya, "Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya yang mau dibeli oleh ibu tadi? Ibu tadi sebenarnya membicarakan apa denganmu? Apa yang dia cari sehingga kamu mengatakan bahwa memang sudah lama tidak ada dan sepertinya masih lama baru akan ada lagi?" "Oh," ujar Ita,
kami tadi sedang bicara, sedang ngobrol soal hujan, Pak. Ibu itu bilang, sudah lama ya tidak ada hujan. Lalu saya jawab, memang sudah lama tidak ada, dan sepertinya masih lama baru akan ada lagi. Ceritanya cuma sampai di situ, saudara-saudara. Begitulah kalau orang sombong dan sok tahu. Tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, sudah menyimpulkan. Belum tahu benar apa yang sesungguhnya jadi persoalan, sudah berkomentar. Di dalam surat 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5, Rasul Paulus menuliskan agar kita jangan berlagak tahu dan agar kita hati-hati dengan orang yang berlagak tahu. Begini Rasul Paulus menuliskan, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara-saudaraku, memang di dalam konteks tulisannya, suratnya ini, Rasul Paulus menekankan kepada pengajar-pengajar supaya jangan sok tahu, berlagak tahu. Namun, secara umum, bukankah ayat ini juga berlaku bagi setiap kita, bagi umat Tuhan yang, maaf kata, juga kerap berlagak tahu, karena sikap seperti itu dapat menimbulkan permasalahan, pertentangan, dan percekcokan. Di sana sini sudah terbukti dampak negatif dari sikap berlagak tahu. Selanjutnya, Rasul Paulus menyebutkan bahwa sikap berlagak tahu adalah salah satu ciri orang pada akhir zaman, yaitu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahkan dengan keras, Rasul Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Hal itu diperkatakannya di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 4 dan ayat 5. Sikap berlagak tahu sangat berkaitan dengan kesombongan atau kecongkakan. Ingatlah, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami suka berlagak tahu sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan, pertentangan, dan percekcokan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan, agar mau dan mampu merawat serta mempraktikkan kerendahan hati, mengikis kesombongan, kecongkakan yang bisa mendorong kami untuk jatuh pada sikap berlagak tahu. Tuhan,
tolonglah kami. Kembali pada saat ini, kami bersahati berdoa, memohonkan belas kasihan, campur tangan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami, para anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing, dengan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa bagi mereka yang punya persoalan finansial, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita karena ketidakharmonisan relasi yang ada di antara anggota keluarga. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak di dalam hidup pernikahan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang galau karena ketidakpastian, entah terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah yang Tuhan hadirkan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom kerajaan Allah, damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa khususnya untuk proses pencalonan penatua untuk tahun pelayanan 2025-2028 yang diselenggarakan bukan cuma di GKI Gading Indah, tapi juga umumnya di jemaat-jemaat di lingkungan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Tuhan yang turut campur tangan untuk mendapatkan orang-orang yang Tuhan perkenan ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, khususnya di dalam masa raya Advent dan Natal. Tuhan, Engkau yang mampukan mereka yang diberi kesempatan tanggung jawab untuk menyiapkan rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan dalam masa raya Advent dan Natal ini, sehingga melalui segala kegiatan itu jemaat-Mu boleh makin meraih makna dari peristiwa-peristiwa yang akan diperingati. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya usai pilkada serentak yang dilakukan pada hari ini. Biarlah orang-orang yang mendapatkan kesempatan, kepercayaan, tanggung jawab untuk memimpin daerah-daerah di negeri ini boleh mengemban tugas panggilan mereka dengan penuh integritas, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dalam upaya mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi rakyat yang mereka pimpin. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami
seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.